Dari awal yang menguat jadi capres hanya berkutat pada 3 tokoh politik, yaitu Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, dan mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Eksistensi ketiga kandidat cenderung stabil hingga saat ini. Maka hampir pasti kandidat yang akan bertarung rebutan Vox Pop pada pemilihan umum Presiden 2024 mendatang tak akan lepas dari ketiganya. Ada 2 alasan mengapa cuma mereka bertiga. Pertama, berdasar hasil survei Pilpres 2024. Meski kadang terjadi saling salib di antara Prabowo, Ganjar, dan Anies, namun hingga sampai pada survei terbaru sekarang ini, tidak ada tokoh politik lain yang mampu bersaing melawan mereka. Rilis Carta Politika pada 4 Mei 2023 kemarin menunjukkan data elektabilitas Ganjar ada di kisaran 36,6%. Prabowo 33,2% dan Anies 23%. Kedua, melihat fakta perkembangan lobi politik pasca PDIP memutuskan Ganjar Pranowo jadi capres dan Jokowi mengumpulkan para ketum partai koalisi tapi minus Nasdem. Diketahui setelah itu Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Caimin datang menemui SBY dan AHY. Coba menarik Demokrat masuk ke Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya atau KKIR, namun tak berhasil. Berikutnya, merespon pertemuan partai koalisi pemerintah di istana yang tak melibatkan dirinya, Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh akhirnya memberi pernyataan yang bersifat demarkatif. Memberi garis sudah bukan lagi bagian dari Jokowi. Dikutip dari berbagai sumber, Paloh belak-belakan menyimpulkan bahwa Nasdem sudah tak diperlukan lagi di koalisi pemerintah. Terakhir, kawan Demokrat dan Nasdem di Koalisi Perubahan atau KP, yaitu PKS, sudah memastikan kalau ketiga partai tetap solid meski di antara mereka ada komunikasi dengan beberapa elit dan partai koalisi pemerintah. Misal Surya Paloh yang sempat menemui Luhut Panjaitan. Lalu PKB, Caimin yang kemarin bertandang kepada SBY AHY. Juga Presiden PKS, Ahmad Saiku yang sempat menjumpai elit P3. Maka untuk sementara ini Anies Baswedan bisa dikatakan akan leading daftar ke KPU membawa bendera Demokrat, Nasdem, dan PKS. Mengimbangi Prabowo Subianto yang diusung oleh Gerindra dan PKB. Serta Ganjar Pranowo yang relatif masih baru dicapreskan oleh PDIP. Sekarang yang menarik untuk dibicarakan adalah tentang siapa sosok pasangan atau cawapres mereka. Kita mulai dari Prabowo Subianto. Mengapa lebih dulu? Karena Menteri Pertahanan ini agak terang siapa cawapresnya. Kemungkinan walau tak diucapkan secara tersirat maupun tersurat, kuat dugaan akan jatuh ke Caimin PKB. Ini cukup beralasan. Sebab dalam salah satu klausul perjanjian koalisi di KKIR tercantum ketentuan bahwa yang berhak menentukan nama capres-cawapres adalah Prabowo dan Caimin. Maka akan sulit bagi Caimin untuk membawa nama tokoh lain. Tentang calon pasangan Anies Baswedan, sebelumnya kelihatan jika Anies dan Nasdem ingin ambil cawapres di luar figur Demokrat dan PKS. Sempat muncul beberapa nama, misalnya mantan Panglima TNI Andika Perkasa dan Gubernur Jawa Timur Hovifah Indar Parawansa, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, dan Menparekraf Sandiaga Uno. Tentu saja nama-nama itu masih diproses oleh tim Anies atau Nasdem. Jadi belum ada satupun yang sudah diambil secara final. Namun belakangan mungkin karena mendesak, Anies memberi sinyal akan mempertimbangkan sosok cawapres dari internal Koalisi Perubahan Republika 5 Mei 2023. Kalau benar ini, berarti figur yang kuat akan mendampingi Anies sebagai cawapres tidak akan jauh dari nama AHY Demokrat atau Ahmad Heriawan PKS. Sekarang beralih ke Ganjar Pranowo. Siapa kira-kira pasangan Ganjar di Pilpres 2024? Pasca diumumkan oleh Megawati sebagai capres, belakangan ini sempat beredar beberapa nama bakal cawapres Ganjar. Di antaranya Menko Polhukam, Profesor Dr. Mahfud MD.
Menteri BUMN Erick Thohir, dan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Juga tak luput ada sosok Menparekraf Sandiaga Uno. Siapa nanti nama yang akan dipilih oleh Megawati PDIP? Menarik, kita tunggu. Yang juga penting untuk diteropong adalah prediksi koalisi Pilpres 2024, utamanya yang ada hubungan dengan formasi keanggotaan. Perkiraan saya ada kemungkinan besar berubah, utamanya di Koalisi Indonesia Bersatu atau KIB, yang anggotanya terdiri dari Golkar, P3, dan PAN. Padahal koalisi ini paling awal memulai perkawanan. Namun, melihat fenomena belakangan, naga-naganya justru paling awal pula mengalami perpecahan. P3 sudah mendeklar gabung ke PDIP, mendukung Capres Ganjar Pranowo. Sementara PAN, kalau melihat pernyataan Ketua Umumnya, Zulkifli Hasan, yang dalam konteks Pilpres 2024 menunggu petunjuk Jokowi, besar kemungkinan juga masuk ke PDIP. Kalau kecenderungan ini jadi faktual, KIB akan kempis. Karena hanya menyisakan Golkar seorang diri. Lalu kemana Golkar akan berlabuh? Bisa jadi ke PDIP pula. Cuma yaitu, berhubung partai peninggalan Pak Harto ini tergolong besar, Megawati harus memberi tawaran menarik kepada Erlangga Hartarto. Syukur-syukur dapat cawapresnya Ganjar. Tapi kalau tawarannya minim, yakin Golkar akan menjauh dari PDIP. Meski di situ sudah ada kawan lama di KIB, macam P3 dan PAN. Gabung ke KP saya kira sulit juga, karena bisa jadi oleh Nasdem, Demokrat, dan PKS, Golkar akan masuk ke gerbong ekonomi, alias diberi suguhan kue sisa. Golkar pasti gengsi, masa partai besar cuma dapat segitu? Maka tentu pilihan realistis adalah masuk ke KKIR, gabung bersama Gerindra dan PKB. Diketahui anggota KKIR baru 2 partai politik. Terlebih, Prabowo Subianto punya kans besar untuk menang Pilpres 2024. Untuk bisa terwujud, kesempatan ini mesti didorong lebih kuat lagi agar jalan lempeng makin terbuka. Dan Partai Golkar punya potensi itu. Perolehan suaranya relatif besar, mencapai hingga 17 juta sekian, hingga mampu menempati ranking 3 Pileg 2019 di bawah Gerindra dan PDIP. Melihat fakta ini, maka tentu KKIR akan memberi tawaran sangat menarik buat Golkar. Itulah sekelumit gambaran terkini. Pada akhirnya, siapa koalisi Pilpres 2024 yang akan menang? Apakah KKIR, KIP, atau PDIP yang sendirian? Tentu yang paling sukses merebut hati pemilih. Untuk pada akhirnya berwenang melakukan formulasi kekuasaan dan menyusun bentuk pemerintahan. Tapi sebagai warga negara Indonesia yang terkena langsung dampak pemilu, kita semua sangat berharap yang terpilih adalah yang benar-benar memperhatikan rakyat. Semoga saja. Amin. Begitu kira-kira. Artikel ini ditulis Zabidi Mutiullah yang disadur dari Kompasiana.com dengan judul KKIR tambah mantap, KIB berpotensi bubar, KP tetap 3 parpol. Bagaimana menurut Anda? Jika Anda berpendapat lain, tuliskan komentar Anda di bawah ini. Saya Emma Karisma 90.